Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Sekarang kita akan belajar mengenai peta. Ada yang tahu nggak sih peta itu bentuknya seperti apa? Atau biasanya kalian melihat peta itu di mana aja ya? Ya betul, biasanya kita menemui peta ada di ruang kelas. Nah, karena sekarang kalian lagi ada di rumah, nanti saat kalian udah belajar di sekolah, kalian cek ya ruang kelasnya apakah ada peta atau tidak. Sekarang ada yang tahu nggak sih peta itu apa? Nah, peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan skala tertentu. Itu merupakan definisi dari peta. Lalu di dalam peta itu ada apa aja sih? Kita lihat dulu ya bentuk petanya seperti apa. Bentuk petanya seperti ini. Nah, komponen yang pertama yang terdapat dalam peta adalah judul peta. Judul peta itu untuk apa sih? Judul peta itu untuk mengetahui daerah mana yang tergambar dalam peta tersebut. Nah, seperti ini judulnya adalah Peta Administrasi Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua ada yang namanya skala peta. Ada yang tahu nggak sih skala itu apa? Nah, skala peta adalah suatu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di permukaan bumi. Kalau kita lihat gambar sini, skala petanya ada sebelah sini nih. Nah, itu yang dimaksud dengan skala peta ya anak-anak. Selanjutnya adalah tanda arah atau tanda orientasi yang untuk menunjukkan arah mata angin sehingga menghindari kekeliruan pada penggunanya. Selanjutnya adalah legenda. Legenda itu apa sih? Legenda itu adalah petunjuk untuk menjelaskan mengenai simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Simbol-simbolnya apa aja sih? Nah, simbol ini kita bagi ke dalam 4. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik ini untuk menggambarkan ketampakan yang sempit. Misalnya itu keterangan kota, gedung, atau gunung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah simbol area atau wilayah. Dalam simbol area atau wilayah ini untuk menggambarkan unsur-unsur ketampakan yang meluas atau mempunyai luas seperti misalnya perkebunan, rawa, hutan, atau sawah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah simbol garis. Simbol garis ini untuk menunjukkan yang ketampakan yang memanjang. Misalnya itu jalan raya, rel kereta api, atau sungai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah simbol warna. Simbol warna ini untuk membedakan ketinggian tempat atau kedalaman laut. Misalnya, kalau coklat berarti gunung atau pegunungan yang tinggi. Kalau misalnya warna putih berarti apa ya? Ya, kalau misalnya warna putih berarti puncak pegunungan salju. Kalau misalnya warnanya biru, nah, kalau misalnya warnanya biru, berarti teluk, laut, ataupun samudra. Dan masih banyak warna-warna lainnya ya. Selanjutnya adalah inset. Apa sih itu? Coba kita lihat peta yang di sini. Nah, dalam peta ini terdapat juga peta kecil di sini. Nah, peta kecil ini yang disebut inset sebagai petunjuk peta luasnya dari peta kecil ini. Atau kalau misalnya kita artikan adalah peta kecil yang di dalam peta pokok yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Jadi, kalau misalnya kita bingung nih, Kota Bandung itu termasuk provinsi apa sih? Kita lihat di peta insertnya. Saat ini kita dapat mengetahui bahwa Kota Bandung itu merupakan provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta kita cantumkan untuk mengetahui dari mana sih peta ini diperoleh. Dan tahun pembuatan peta berguna untuk melukiskan data yang mudah berubah. Nah, setelah kita mempelajari komponen-komponen peta, ada yang tahu nggak sih manfaat kita mempelajari peta itu apa aja? Ya, yang pertama, sebagai petunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi atau untuk menunjukkan suatu arah sehingga kita tidak tersesat. Nah, peta ini berfungsi kalau misalnya kita mau ke luar kota misalnya, atau kita mau ke kecamatan lain. Kita kan nggak tahu nih. Nah, anak-anak semua bisa lihat di peta ada keterangan arah-arah yang harus kita lalui. Yang kedua, untuk memperlihatkan ukuran jarak atau luas dan arah suatu tempat di permukaan bumi.
Terus yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas, seperti misalnya itu sebelah mana, pulau itu sebelah mana, atau sungai itu sebelah mana, laut itu sebelah mana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat penyedia data tentang suatu wilayah. Dan yang paling spesial adalah kalian bisa melihat suatu keadaan di kota atau kecamatan atau kabupaten atau wilayah lain yang kalian belum pernah kunjungi nih. Misalnya, oh ternyata di kota Bandung itu ada banyak gunung loh, atau misalnya banyak sungai-sungai loh, atau di dekat sini ada ini loh, ada itu loh. Banyak banget kan anak-anak? Nah sekarang karena kalian sudah tahu apa itu peta, apa saja komponen peta, apa saja manfaat peta, bentuk-bentuk peta, atau simbol-simbol dan lain sebagainya. Nah sekarang kalian lihat ya, peta di wilayah kalian itu seperti apa. Apakah sesuai dengan yang ibu jelaskan? Semoga sesuai ya. Sekian pembelajaran hari ini mengenai peta. Semoga kalian sehat-sehat. Semoga kita bisa lekas bertemu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.